Baik, selamat bertemu kembali Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengucapkan selamat berbakti dan bersama-sama pada kesempatan ini kita akan mendengar firman Tuhan untuk kekuatan dan peneguhan iman kita di dalam Yesus Kristus. Mari sebelumnya kita akan berdoa, mohon Tuhan memberkati kita. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami bersekalian jemaat Tuhan akan mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu berkarya dalam hati kami, dan kami mohon Roh Kudus yang memberikan kami sukacita untuk mendengar firman Allah dan mengerti untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam tahun ini kita mengangkat satu tema yang sederhana, gereja yang berdoa. Terambil dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Nah, apakah sampai hari ini kita terus-menerus berdoa? Saya percaya Bapak Ibu semua, saudara sekalian dalam Tuhan, orang yang percaya kepada Allah dalam Yesus pasti berdoa. Kita diajak pada hari ini secara khusus membicarakan tentang berdoa dengan sukacita yang terambil dalam Roma pasal 8 ayat 28, yang demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sungguh firman Tuhan ini menjadi firman Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah bukti yang menegaskan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia? Apa buktinya, saudara? Nah, dalam teks ini, di dalam secara khusus Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30, kita akan melihat kebenaran pembuktian bahwa sungguh-sungguh Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, saudara, apa pembuktiannya? Apa kebenaran terkandung? Nah, mari kita perhatikan dalam bagian firman Tuhan ini. Kalau saat ini di masa virus corona yang sedang mengguncang dunia ini, virus corona yang sedang membuat cemas bagi banyak orang, virus corona yang sedang membuat banyak orang mengalami satu kondisi yang sulit, bahkan rencana yang sudah disiapkan menjadi gagal, bahkan tidak terlaksana, bahkan orang usaha untuk untung aja susah. Dan saudara, karena ada satu virus ini, dan ini sangat bahaya bagi manusia karena penularannya dari manusia ke manusia. Nah, hari ini saudara, ini pembuktiannya dan dunia sudah tahu sekarang. Nah, apakah bukti yang menegaskan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia? Hal yang perlu kita ketahui, saudara, yaitu bahwa Allah membangkitkan harapan baru dalam Kristus Yesus. Ini pembuktian, ini buktinya. Allah membangkitkan harapan baru dalam Kristus Yesus. Di dalam firman Tuhan pasal 8, 18 sampai 25 menegaskan bagaimana manusia yang dalam kondisi sulit dan sedang mengeluh, secara khusus di dalam ayat 20 sampai 23 dikatakan di sana dalam bagian firman Tuhan ini, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima kasih karunia sulung, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Nah, ini pembuktiannya bahwa Allah membangkitkan harapan baru dalam Kristus.
di tengah-tengah penderitaan ini, Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Buktinya apa? Allah membangkitkan harapan baru dalam Kristus. Dunia sedang ada dalam keadaan perang melawan pandemi COVID-19, sehingga banyak orang mengeluh. Semua orang mengeluh, bahkan mungkin orang Kristen pun mengeluh juga. Tidak dipungkiri, ada banyak yang takut dengan masalah ini. Tetapi yang perlu saudara dan saya ketahui, segala sesuatu yang terjadi, termasuk COVID-19 ini, boleh ada karena seizin Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam dunia ini tanpa seizin Allah. Allah mengizinkan semuanya ini, supaya Bapak, Ibu, dan saya sebagai orang percaya mengerti kebaikan Allah bagi saudara dan saya mengasihi Dia. Allah memberikan satu harapan baru kepada kita. Apa harapan daripada kuasa iblis ketika penderitaan ini datang? Iblis mengharapkan supaya pengharapan ini dikuburkan, sehingga manusia tidak punya pengharapan. Tapi berbeda dengan Allah. Allah ketika dalam penderitaan seperti ini, Allah justru membangkitkan pengharapan. Inilah bedanya, saudara. Inilah indahnya kita di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kita harus berdoa dengan sukacita. Karena apa? Ada pengharapan baru dalam Tuhan. Di situasi yang sulit sekalipun, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sungguh-sungguh ini satu kebenaran yang luar biasa yang patut kita renungkan bersama. Kenapa? Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan dan kita harus bertekun di dalamnya, di dalam pengharapan dengan iman kepada Yesus Kristus. Hal ini dipertegas oleh Paulus sendiri, dikatakan dalam firman Tuhan ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Wow, ini sesuatu yang luar biasa hebatnya. Bagaimana Paulus dalam situasi yang menderita, dia tidak terbawa arus untuk kehilangan pengharapan, tetapi ia bisa melihat bagaimana pengharapan yang disediakan Allah baginya di satu saat nanti. Demikian pula kepada Bapak, Ibu, dan saya hari ini. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara pasti ada pengharapan. Dan Allah yang akan menumbuhkan pengharapan di dalam kehidupan kita. Orang yang punya pengharapan adalah orang yang sanggup menjalani hidup ini. Orang yang sanggup menjalani dan menghadapi tantangan apapun, termasuk adanya COVID-19. Orang yang punya pengharapan kepada Allah akan memiliki satu sukacita di dalamnya. Orang yang punya pengharapan dari Allah tidak akan gentar menghadapi situasi sesulit apapun. Apakah Bapak, Ibu, Saudara bersama keluarga saudara tumbuh pengharapan daripada Allah? Mari kita renungkan. Apakah sungguh-sungguh ada pengharapan kepada Allah dalam Yesus Kristus? Sebagai orang percaya kepada Allah, kita harus berpengharapan kepada Allah. Berdoa dengan sukacita karena ada pengharapan yang datang daripada Allah. Baik saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua saudara, pembuktian yang kedua yang Allah akan nyatakan kepada kita, yaitu bahwa Allah melalui Roh-Nya membantu kita untuk bisa berdoa dengan benar. Allah melalui Roh-Nya membantu kita untuk berdoa dengan benar. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan bahwa sebab Bapak, Ibu, dan saya, kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Ini firman Tuhan dikatakan. Bapak, Ibu, dan saya sebenarnya nggak bisa berdoa loh. Kalau nggak dibantu, nggak dibimbing, nggak ditolong oleh Roh Allah untuk kita bisa berkomunikasi dengan Allah, berbicara dengan Tuhan, Bapak, Ibu, dan saya nggak bisa. Tetapi perhatikan firman Tuhan ini, bahwa inilah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Termasuk di dalamnya Allah melalui Roh-Nya sendiri membantu kita untuk berdoa yang benar. Perhatikan di dalam ayat yang 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa.
tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Apakah firman Tuhan ini bohong, saudara? Tidak, Bapak Ibu, ini kebenaran. Saudara dan saya sebenarnya nggak bisa berdoa. Kalau saat ini saudara dan saya bisa berdoa bersama keluarga, bersama dengan saudara seiman yang lainnya, mari kita bersuka cita. Kenapa? Karena Allah punya hasrat yang besar kepada kita untuk membantu kita berdoa. Kalau Allah saja punya hasrat yang besar, yang luar biasa, membantu kita berdoa, kita seharusnya bertekun berdoa, bersungguh-sungguh berdoa, bersuka cita di dalam berdoa, walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Perhatikan bagian selanjutnya. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Di tengah-tengah situasi yang sulit jemaat di Roma, berfirmanlah Tuhan melalui Paulus ini bahwa mereka dibimbing untuk bisa berdoa bagi saudara seiman yang sedang dalam aniaya karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya jemaat menjadi kuat. Paulus punya semangat karena ada pengharapan yang datang dari Allah untuk bisa berdoa, dan Paulus sadar tanpa Allah dia tidak bisa berdoa kepada Tuhan. Hal ini juga kepada kita sekalian. Kalau kita bisa berdoa dengan menangis atas kondisi bangsa kita, bahkan kondisi global ini, karena adanya COVID-19 ini, semua banyak orang tidak punya pengharapan, tidak punya sukacita. Bagaimana dia harus berdoa yang bagaimana? Tetapi Allah menolong kepada kita untuk kita bisa berdoa. Dan harusnya Bapak Ibu dan saya sebagai anak-anak Tuhan mengerti kehendak Tuhan ini, sehingga Bapak Ibu bisa berdoa dengan sukacita. Kenapa? Allah yang membantu kita. Harus bagaimana kita berdoa menghadapi COVID-19 ini. Ya, kita berdoa, kalau memang Tuhan izinkan, Tuhan lenyapkan virus ini, saudara, nggak sulit bagi Allah. Nggak sulit kalau Tuhan katakan lenyap virus COVID-19 ini, maka lenyap. Tetapi kalau Tuhan izinkan ini harus berjalan dan menunggu saatnya, kita harus tetap berdoa. Kita juga berdoa supaya Tuhan juga mengaruniakan kepada orang-orang yang mendapat karunia ilmu pengetahuan yang baik, yang benar, supaya mereka bisa menemukan vaksin. Itu juga cara Allah, itu juga tidak salah juga. Kita berdoa supaya anak-anak Tuhan yang dapat karunia ini mereka bisa menemukan. Kita doakan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau bangsa ini tidak diisi dengan anak-anak Tuhan, orang-orang yang berdoa untuk bangsanya, bangsa ini tidak punya semangat. Bangsa ini akan menjadi kacau. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya Yesus harus berpengharapan yang kuat, harus berdoa karena punya pengharapan, dengan sukacita, walaupun harus dengan menangis, tetapi dengan sukacita. Kalau kita bisa menangis, kita harus bersukacita, bukan menangis karena hal yang tidak ada pengharapan, karena kita dibuat menangis oleh Allah untuk mengerti keadaan ini. Belum tentu semua orang menangis mungkin karena keadaannya sendiri, tetapi kita diajak bagaimana Tuhan bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah membimbing kita, membantu kita untuk kita bisa berdoa. Oleh sebab itu, saudara kasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya harus hidup dalam pengharapan dan terus menerus tetap berdoa sebagai wujud kasih kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Hal yang ketiga, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Hal pembuktian yang ketiga, saudara, Allah membawa Bapak Ibu dan saya untuk hidup yang terpuji. Apakah Bapak Ibu senang kalau Allah membawa saudara untuk hidup yang terpuji? Saudara dipanggil Tuhan bukan untuk hidup yang sembarangan, tetapi hidup yang terhormat, hidup yang terpuji, hidup yang berharga, hidup yang diperhitungkan oleh dunia ini, hidup yang sungguh-sungguh memiliki satu karakter Kristus sebagaimana Tuhan inginkan, harapkan
Di dalam ayat 29 sampai 30 dikatakan demikian, saudara. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Perhatikan, saudara, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Orang-orang Kristen, orang-orang percaya dipanggil menjadi percaya Yesus Kristus supaya hidup yang terpuji. Hidup terpuji artinya hidup menjadi serupa dengan gambaran anak Allah. Apanya yang serupa? Karakternya, Bapak Ibu. Sifat-sifatnya, Bapak Ibu. Karakternya. Kita harus berubah dari dalam diri kita. Kita punya pengharapan, kita dididik untuk berdoa, bahkan kita untuk hidup yang terpuji. Allah punya rencana yang baik bagi orang yang mengasihi Dia dalam segala sesuatu, membentuk Bapak Ibu dan saya dengan proses yang panjang sepanjang hidup saudara dan saya. Kita tidak tahu sampai kapan kita berakhir, sampai Tuhan tentukan selesai. Tetapi sepanjang kita hidup ini, Bapak Ibu dan saya harus hidup memproses diri menjadi pribadi yang berkarakter Kristus, menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus, bukan menjadi serupa dengan gambaran dunia ini. Mengapa? Banyak orang tidak bisa mengenali Kristus, tidak bisa percaya Yesus, sulit melihat gambaran Kristus. Kenapa? Karena gereja, karena orang-orang Kristen sendiri tidak hidup menjadi seperti serupa dengan gambaran anak Allah Yesus Kristus. Justru gereja, orang-orang Kristen katanya hidup seperti dunia, gak ada bedanya. Bapak, Ibu dan saya, saudara sekalian, Bapak, Ibu, anak, bersama-sama hari ini di rumah saudara, mari kita berjuang untuk hidup menjadi serupa dengan gambaran anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Mari kita bangun karakter kita setiap hari. Setiap hari kita diproses Tuhan. Penderitaan, kesulitan ini, jangan disangka Allah tidak punya maksud. Allah punya tujuan, Allah punya maksud, meluruskan iman kita, membangun kerohanian kita. Sampai-sampai Tuhan mengatakan di dalam ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Apa artinya saya mengatakan dua ayat ini? Allah membawa hidup kita untuk hidup yang terpuji. Allah membawa kita untuk hidup yang terpuji. Ini bukti yang menegaskan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus bertanggung jawab untuk hidup yang berkarakter Kristus. Kita jangan sampai COVID-19 ini membuat karakter kita menjadi lemah, menjadi pengharapan kita menjadi lesu dan terkubur. Bahkan doa kita menjadi doa yang hampa. Artinya kita nggak berkarakter Kristus, berarti doa kita menjadi hampa. Doa kita nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Doa kita karena kebutuhan, bukan karena kita mengasihi Kristus, bukan karena kita sungguh-sungguh di dalam Kristus. Kesannya firman ini sangat sulit, bahkan mungkin ini mengganggu Bapak Ibu Saudara semua. Tetapi ini kebenaran. Ini firman Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saya, akhirnya kita dipanggil Kristus untuk hidup yang terpuji, bukan untuk hidup yang sembarangan. Perhatikan, kita dipanggil Kristus untuk hidup yang terpuji, bukan hidup sembarangan, yang serupa dengan dunia. Dan kita tidak perlu berkecil hati dalam situasi ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, gak perlu berkecil hati. Justru dalam situasi ini, mari kita membesarkan iman dalam hati kita. Mari kita menumbuhkan, membesarkan iman kita yang benar di dalam Allah
untuk kita mengasihi Kristus dalam semua keadaan, situasi sepanjang hidup Bapak, Ibu, dan saya. Melalui siapa? Melalui orang yang kita kasih dalam keluarga, melalui teman-teman kita, lingkungan kita, melalui bangsa yang besar ini, bahkan dunia ini. Mari kita hidup di dalamnya, membesarkan iman kita di dalam hati kita, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan akan bisa mempertanggungjawabkan hidup ini yang benar di hadapan Allah. Jadi karena jelasnya firman Tuhan mengatakan, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang terpenting dan yang pasti, kalau Bapak Ibu terus-menerus hidup setiap hari mengasihi Kristus, maka Allah yang saudara kasihi di dalam Yesus Kristus akan membangkitkan pengharapan dalam hidup saudara. Situasi apapun, saudara masih punya pengharapan. Bahkan Allah akan membantu saudara, mendorong saudara untuk saudara bisa berdoa dengan benar. Ada banyak orang berdoa, tapi dengan benar, yang benar, atau berdoa hanya untuk bagian daripada ritual keagamaan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya hidup saudara dan saya menjadi hidup yang terpuji, memiliki karakter seperti Kristus. Saya percaya dan yakin situasi ini justru menjadi kesempatan Bapak, Ibu, dan saya untuk hidup yang terpuji, untuk hidup yang bisa berdoa dengan sukacita. Renungkan firman Tuhan ini dan mari kita sungguh-sungguh berharap kepada Allah, banyak berdoa, dan bahkan mari kita hidup yang terpuji. Jangan larut dengan dunia dengan segala isinya. Tetap berharap kepada Allah, berdoa, dan mari menjalani hidup yang seperti karakter Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, Tuhan datanglah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memberikan firman-Mu bagi kami semua. Kami berdoa supaya firman ini Tuhan meteraikan di dalam setiap hati anak-anak-Mu yang mendengar firman Allah dan belajar percaya kepadamu. Kami bersyukur karena dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-Mu yang mengasihi Engkau. Kami bersyukur dan kami bersuka cita hari ini di tengah-tengah dunia yang sedang suram, sedang alami kesulitan, dan kami berdoa supaya Allah berkenan memulihkan keadaan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur di tengah-tengah situasi ini kami tidak larut di tengah-tengah penderitaan, bahkan mengalami kecewaan, kecemasan. Kami bersyukur Tuhan lepaskan kami dari semua itu untuk kami bisa melaluinya. Karena di dalam diri kami, Allah tumbuhkan pengharapan yang baru dalam Kristus. Allah membimbing kami untuk kami bisa berdoa dengan benar oleh karena-Mu. Dan bahkan lebih-lebih, kami dibimbing untuk hidup yang berkarakter Kristus, hidup yang terpuji. Kiranya Allah memeteraikan firman ini di dalam setiap hati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.